Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM Kian 0 dan 02106. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi perpajakan. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai penyusutan. Pengertian penyusutan. Penyusutan dalam pengertian ekonomi merupakan penurunan nilai suatu benda atau aset yang diakibatkan oleh ketuaan, kekunoan, dan sebagainya yang timbul karena adanya penemuan-penemuan baru maupun adanya keausan akibat pemakaian barang tersebut. Karena adanya penyusutan, maka benda atau aset tersebut kurang mampu melaksanakan tugasnya atau memberikan pelayanan sebagaimana yang semula dimaksudkan. Penurunan nilai ini dikenal dalam akuntansi praktis sebagai suatu pengeluaran operasional. Penyusutan dilakukan dengan masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harga harta tersebut. Dasar penyusutan. Dasar penyusutan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah sama, yaitu adalah harga perolehan aktiva tetap ditambah dengan beban yang dapat dikapitalisasi pada perolehan tersebut. Menurut pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dasar penyusutan adalah harga perolehan, yakni pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang termasuk biaya harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Harta yang disusutkan. Tidak semua harta dapat disusutkan. Berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan, untuk dapat disusutkan, harta tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain: 1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, ditahan oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Untuk memperoleh besarnya beban penyusutan periodik secara tepat dari pemakaian suatu aktiva, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu nilai perolehan aktiva, nilai residu atau nilai sisa, umur ekonomis, dan pola pemakaian. Penggolongan harta tetap yang dapat disusutkan. Harta tetap berwujud yang dapat disusutkan digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu 1. Golongan harta bukan bangunan. Golongan ini pun terbagi menjadi 4, yaitu ada kelompok 1, yaitu kelompok yang dengan masa manfaatnya 4 tahun, kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, dan kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. Yang kedua ada harta golongan bangunan. Yang ketiga, kelompok bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Dan yang keempat, kelompok bangunan tidak permanen yang mempunyai masa manfaat 10 tahun. Jenis-jenis penyusutan. Ada berbagai jenis penyusutan, yaitu dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu 1. Penyusutan fisik. Penyusutan ini adalah penyusutan yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan fisik dari benda modal untuk menghasilkan produksi. Yang kedua, penyusutan fungsional, yaitu penurunan nilai yang disebabkan oleh berkurangnya fungsi dari benda modal, keusahaan atau kegunaan. Yang ketiga, penyusutan eksternal atau ekonomi,
yaitu nilai yang hilang yang disebabkan oleh pengaruh dari luar properti. Ada dua kategori sumber, yaitu kemunduran lokasi dan kemunduran ekonomi. Metode dan tarif penyusutan. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi penyusutan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Menurut SAK, metode penyusutan yang diperbolehkan pada dasarnya dibagi dalam dua kelompok, yaitu satu, berdasarkan waktu. Berdasar waktu ini ada dua jenis, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Yang kedua, ada berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaan ini ada dua lagi, yaitu metode jam jasa dan metode jumlah unit produk. Nah, di slide ini dijelaskan mengenai tarif penyusutan yang dapat kalian lihat dalam tabelnya. Saat dimulainya penyusutan. Menurut akuntansi, sebagaimana disebutkan pada PSAK nomor 17, penyusutan dimulai pada bulan takwin, di mana aktiva tetap yang bersangkutan mulai digunakan. Pembebanan akuntansi berdasarkan bulan penuh. Jika dalam bulan bersangkutan jumlah hari kurang dari 15 hari, dibulatkan ke bawah atau diabaikan, dan jika lebih dari 15 hari, dibulatkan menjadi 1 bulan penuh. Sedangkan menurut peraturan perpajakan, pada dasarnya penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut, menurut pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penarikan harga tetap berwujud dari pemakaian. Penarikan atau pengalihan harta tetap berwujud dari pemakaian diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut, yaitu A. Harta tetap dialihkan kepada pihak lain sebagai pengganti pernyataan modal, misalnya perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. B. Harta tetap dialihkan kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota oleh sebuah perusahaan, perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang C. Harga tetap dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha. D. Harta tetap dialihkan karena hibah, bantuan, atau sumbangan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau karena keturunan, atau dialihkan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk koperasi, sepanjang tidak mempunyai hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan. Dan yang terakhir, harta tetap dialihkan karena sebab-sebab lain, misalnya harta dijual atau terbakar. Ketentuan lain berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 220 PJ 2002 yang mulai berlaku 18 April adalah 1. Telepon seluler atau handphone yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya atau pekerjaan dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1. Yang kedua, kendaraan bus, minibus, atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput pegawai dibebankan seluruh biaya perolehannya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Yang ketiga, kendaraan sedan dan sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya atau pekerjaannya dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Cara menghitung penyusutan. Dalam menghitung penyusutan, rumus umum yang digunakan adalah tarif penyusutan dikali dengan harga perolehan atau nilai sisa buku. Beberapa hal yang menentukan besarnya tarif penyusutan adalah 1. Jenis harta, 2. Kelompok harta, 3. Masa manfaat, dan 4. Metode penyusutan. Berikut ini adalah contoh soal metode penyusutan aktiva tetap berwujud menurut pajak.
Contoh soalnya, pada tanggal 3 April 2001, PT Surla Profit mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sebuah mesin dengan harga 20 juta dan diperkirakan umur ekonomis mesinnya yaitu 5 tahun. Yang diminta, buatlah perhitungan penyusutannya sesuai dengan tarif penyusutan aktiva tetap berwujud menurut pajak. Jawaban, karena masa manfaat aktiva di atas adalah 5 tahun, maka masa manfaat yang digunakan yaitu masa manfaat 4 tahun. Maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut. Di slide ini adalah jawaban dari soal di slide sebelumnya. Ini digunakan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode menurun. Dan penyusutannya dilakukan dalam 5 tahun. Jadi dalam metode garis lurus ini dari tahun 2001 sampai 2005. Dalam metode garis lurus ini yang dilakukan adalah mengalihkan tarif pajak atau penyusutan dikalikan dengan jumlah biayanya. Jadi dari penyusutan tahun 2001 sampai 2005 itu harganya sama atau penyusutannya sama. Sedangkan untuk metode saldo menurun dia dikurangkan dari penyusutan tahun sebelumnya. Jadi yang pertama itu seperti pada metode garis lurus, dia 50% dikali dengan harganya. Jadi dapat RP 10 juta. Untuk penyusutan tahun ke depannya, dari yang harga sebelumnya, harga jualnya itu dikurangi dulu dengan penyusutan dari tahun sebelumnya yaitu 10 juta. Baru setelah itu dikalikan dengan tarif 50%-nya. Dan yang hal sama juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian setelah selesai menjelaskan mengenai penyusutan, kita akan menjelaskan mengenai amortisasi. Pengertian amortisasi. Penyusutan dan amortisasi itu tidak berbeda. Kedua istilah yang menggambarkan pembebanan biaya karena penurunan penggunaan atau manfaat secara berkala dari suatu harta tetap. Untuk harta berwujud atau tangible asset itu dilakukan penyusutan, dan sedangkan untuk amortisasi itu dilakukan untuk harta tak berwujud atau intangible asset. Amortisasi dalam Undang-Undang Pajak diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Harta tak wujud yang dapat diamortisasi. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ciri-cirinya adalah sebagai berikut, yaitu A. Harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang B. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan perlakuan pencatatan terhadap harta tak berwujud sama dengan perlakuan akuntansi terhadap harta berwujud, yaitu harta tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan pada tanggal diperoleh. Yang kedua, harga peroleh harta tak berwujud sama dengan jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar dari harta yang diperoleh. Yang ketiga, metode amortisasi adalah garis lurus, kecuali ada yang lebih sesuai. Metode amortisasi. Undang-Undang Pajak menyatakan bahwa amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat amortisasi sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Dan di slide ini adalah tarif amortisasinya yang dapat kalian lihat di dalam tabelnya. Itu terdapat kelompok 1 sampai 4. Nah, yang dapat kalian lihat sendiri dalam tabelnya. Dan demikianlah hasil
presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.